Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Ibu Sofi. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Arya Ginta Ginting, dan juga teman saya. Dan saya Novandro Sesa. Di sini kami akan mempresentasikan rencana tugas besar kami pada mata kuliah SDN yang berjudul Analisis Protokol STP pada SDN. Mulai next. Nah, adapun tujuan dari simulasi kami yang pertama adalah mengidentifikasi looping pada topologi dengan mengimplementasikan protokol STP pada SDN. Nah, seperti yang kita ketahui, ketika menggunakan topologi melingkar, maka akan terjadi potensi looping pada jaringan yang dimana traffic akan berputar pada topologi dan juga dapat membebani jaringan sehingga dapat menyebabkan jaringan down dikarenakan traffic yang berputar pada topologi itu saja. Nah, di sini kami mengimplementasikan protokol STP pada SDN untuk mengatasi permasalahan tersebut. Lalu yang kedua di sini adalah kami mengidentifikasi konsep ataupun cara kerja STP pada topologi yang kami gunakan. Next. Nah, untuk topologi yang kami gunakan adalah seperti ini. Di sini karena protokol STP biasanya terjadi pada topologi yang melingkar, maka kami juga mendesain topologi yang serupa. Di sini kami menggunakan 4 switch dan juga 4 host, yang dimana setiap switch satu dengan switch yang lain saling terhubung, sehingga membentuk melingkar. Dan setiap switch memiliki masing-masing satu host yang terhubung dengan switch itu sendiri. Nah, pada mininet, di sini untuk pendefinisian topologi menggunakan bahasa Python. Dapat dilihat pada gambar di sini. Adapun variabel-variabel yang dibutuhkan adalah seperti menambahkan host yang berjumlah 4 dari H1 sampai H4, kemudian menambahkan switch dari S1 sampai S4, lalu yang terakhir adalah menambahkan link untuk menghubungkan antar perangkat, baik itu dari host ataupun dari switch. Seperti itu. Next. Nah, adapun platform simulasi yang kami gunakan di jaringan SDN kali ini menggunakan sistem operasi Ubuntu yang dijalankan menggunakan virtualisasi, menggunakan aplikasi VirtualBox, yang dimana untuk setiap virtual mesinnya memiliki spesifikasi menggunakan Ubuntu 20, 1 vCPU, 2 GB RAM, dan juga 25 GB storage. Nah, karena di sini untuk Rio menggunakan satu virtual machine sendiri dan juga untuk Mininet menggunakan satu virtual machine sendiri, maka pada simulasi kali ini kami menggunakan total 2 virtual machine yang jika di total akan membutuhkan resource 2 vCPU, 2 GB RAM, dan juga 50 GB storage. Nah, untuk RAM-nya dikali 2 jadi 4 GB RAM. Nah, di sini kami menggunakan controller Rio. Kenapa? Karena pada controller Rio ini terdapat protokol STP yang dapat digunakan untuk diimplementasikan pada topologi yang dijalankan. Nah, kemudian untuk alasan lain kenapa kami menggunakan Rio, karena pada Rio terdapat log-log ataupun proses ketika STP itu sedang berjalan. Nah, berbeda dengan platform lain seperti Onos, di Rio ini dia menampilkan proses ketika STP itu sedang terjadi. Jadi kita tahu bagian mana port yang diblok ataupun port yang dijadikan sebagai forwarding pada switch yang akan diterapkan STP. Lalu untuk emulator kami menggunakan Mininet karena Mininet ini membutuhkan resource yang cukup ringan dan juga dapat kompatibel dengan beberapa controller seperti yang kami gunakan saat ini adalah Rio, seperti itu. Next. Untuk implementasi, nah di sini kita kan menggunakan emulator Mininet dan controller Rio.
Nah, untuk Mininet sendiri, emulator Mininet digunakan untuk membangun topologi yang sudah kita deskripsikan tadi di awal, yaitu topologi yang melingkar secara virtual. Jadi kan topologi yang kita buat di emulator Mininet ini kita buat itu by script, yaitu script berupa bahasa pemrograman Python. Lalu yang kedua, Mininet ini digunakan untuk menghubungkan antara controller dan topologi yang kita buat berdasarkan alamat IP yang kita gunakan. Jadi untuk VM Mininet dan VM Rio kita terpisah, oleh karena itu tetap harus terhubung melalui alamat IP yang sama atau satu network yang sama. Lalu fitur Mininet ini cukup lengkap, yaitu yang pertama ada seperti ping, konfigurasi IP, switch, dan protokol-protokol yang disediakan untuk diimplementasikan di topologi yang kita buat. Lalu untuk Rio controller di sini berperan sebagai controller untuk setiap switch sama seperti controller SDN lainnya. Jadi Rio ini sebagai controller atau memberi rules atau protokol yang akan digunakan untuk topologi yang akan digunakan. Lalu yang kedua, menerapkan protokol STP pada topologi karena tadi sudah disebutkan Kari. Jadi di tugas besar ini kita menggunakan protokol STP dengan menggunakan Rio controller. Lalu yang ketiga, STP mempelajari topologi yang dijalankan pada Mininet. Lalu yang terakhir, yaitu mengizinkan forwarding antar host. Jadi semuanya kita aturnya itu di Rio controller, bukan di Mininet. Itu adalah basic pengetahuan dari SDN. Lalu untuk skenario pengujiannya, yang pertama kita akan membuat topologi di emulator Mininet seperti yang sudah dijelaskan dari di awal, lalu menjalankannya. Nah, setelah dijalankan, kita akan mengidentifikasi bagaimana looping itu terjadi di topologi tersebut. Lalu yang kedua, kita jalankan topologi yang sudah kita buat di emulator Mininet dan kita jalankan juga controller Rio. Lalu kita bisa bandingkan, seperti yang di poin ketiga, kita bisa bandingkan bagaimana ketika topologi tersebut menggunakan protokol STP dan tidak menggunakan protokol STP pada controller Rio. Lalu untuk analisis dan potensi aplikasi, di sini ada dua kelebihan dan satu kekurangan. Untuk kelebihan pertama ada failover. Jadi pada topologi yang menggunakan model looping akan ada akan ada satu jalur yang digunakan untuk backup ketika jalur utama atau jalur lainnya itu mengalami gangguan. Karena ketersediaan jalur itu tinggi, maka akan terjadi high availability. Jadi ketika failover ini menerapkan backup jalur utama, ketika terjadi gangguan sehingga komunikasi antar host ini tidak akan terganggu gara-gara satu link itu down akan digantikan oleh satu link lain. Kalau seperti itu untuk kelebihannya. Namun kekurangannya di sini controller failure atau ketergantungan terhadap controller. Jadi ketika controllernya itu down atau mengalami gangguan, maka topologi yang akan digunakan itu juga akan down juga karena itu tadi yang memberi aturan, yang memberi forwarding rules, yang memberi routing seperti apa, itu adalah controllernya. Ketika controllernya down, maka eh, aturan atau forwarding rules yang ada di topologi juga ikut down. Lalu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan sendiri, protokol STP ini dapat diterapkan pada skenario jaringan SDN menggunakan topologi yang melingkar. Karena di topologi melingkar ini akan ada potensi looping data. Dan menggunakan protokol STP ini bisa teratasi atau menjadi solusi untuk memberikan high availability pada jaringan yang digunakan. Mungkin untuk dari kami sarannya controller itu sebaiknya menyediakan layanan pengoperasian melalui GUI sehingga lebih memudahkan pengguna dalam manajemen controller di jaringan SDN. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore atau malam. Terima kasih.